Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita limpahan rahmat dan juga hidayahnya sehingga kita dapat bertemu lagi untuk belajar kimia pada pagi hari ini. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai sifat fisik dan isomer alkena. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai sifat fisik dan isomer alkana, maka kesempatan ini kita akan belajar mengenai sifat fisik dan isomer alkena. Yang pertama yaitu sifat fisik alkena. Jadi, alkena itu memiliki sifat fisik sebagai berikut. Yang pertama yaitu sedikit larut dalam air karena adanya ikatan rangkap yang dapat membentuk ikatan pi. Ikatan pi ini dapat ditarik oleh air yang bermuatan positif sebagian. Kemudian yang kedua yaitu mengandung karbon yang lebih tinggi dibandingkan dengan alkana meski jumlah C-nya sama. Hal ini mengakibatkan ketika dibakar, alkena menghasilkan nyala yang berjelaga. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu semakin besar MR alkena, maka semakin tinggi titik leleh dan titik didihnya. Di sini kita bisa lihat pada tabel ini. Di sini C-nya semakin banyak, MR-nya semakin banyak, titik didihnya juga semakin tinggi. Nah, di sini ada contoh soal. Di antara struktur di bawah ini, manakah yang memiliki titik didih yang lebih tinggi? Di sini kita lihat bahwa jumlah C antara struktur 1 dengan struktur 2 ini sama, yaitu ada 6. Maka kita lihat pada cabangnya. Di sini struktur 1 memiliki cabang 1, sedangkan struktur 2 memiliki 2 cabang. Maka struktur 1 memiliki titik didih yang lebih tinggi karena memiliki rantai yang hanya memiliki satu cabang saja, sedangkan struktur 2 memiliki 2 cabang sehingga titik didihnya menjadi lebih rendah. Hal ini dikarenakan dengan adanya percabangan pada struktur alkena, maka bentuk molekul alkena cenderung menyerupai bentuk bola atau bulat. Akibatnya luas permukaan bidang singgung antar molekul menjadi berkurang atau interaksi yang terjadi antara molekul menjadi berkurang, sehingga gaya tarik antar molekulnya rendah. Dan untuk mengalahkan gaya tersebut, maka diperlukan energi yang dapat dicapai pada suhu yang rendah. Jadi soal ini, struktur yang memiliki titik didih lebih tinggi yaitu struktur yang pertama. Karena di sini cabangnya hanya 1, sedangkan di sini struktur 2 cabangnya ada 2. Selanjutnya di sini ada contoh soal lagi. Pada soal ini kita diminta untuk menganalisis manakah struktur yang memiliki titik didih yang lebih rendah. Ini pada struktur ini, jadi setiap ujung ini adalah CH ya. Kita tulis dulu C, setiap ujung ini adalah C. Nah, ini menunjukkan letak dari ikatan rangkap. Kemudian sini, di sini. Nah, karena di sini ada 5C, maka ini adalah struktur dari pentena. Kemudian di sini 1, 2, 3. Maka ini adalah struktur dari senyawa propena. Nah, di sini kita lihat, di sini C-nya ada 5, sedangkan di sini C-nya hanya ada 3. Kita ingat kembali bahwa semakin banyak MR, yaitu semakin banyaknya C, maka titik didih itu akan menjadi semakin tinggi. Sehingga di sini struktur yang memiliki titik didih lebih rendah yaitu struktur yang kedua. Karena MR-nya lebih sedikit, yang ditandai dengan jumlah C-nya yang lebih sedikit dibandingkan dengan struktur yang ini. Selanjutnya yaitu mengenai isomer alkena. Masih sama seperti kemarin ya, jadi iso itu artinya sama dan meros artinya bagian.
Isomer ini berasal dari bahasa Yunani yang dapat diartikan sebagai senyawa yang memiliki rumus molekul sama tetapi memiliki rumus struktur yang berbeda. Nah, keisomeran untuk senyawa alkena ini ada 3, yaitu ada isomer kerangka, kemudian ada isomer posisi, dan ada isomer geometri. Yang pertama yaitu isomer kerangka. Isomer kerangka yaitu rumus molekulnya sama, tetapi kerangkanya berbeda. Di sini kita lihat contohnya yaitu ada pentena. Di sini rantainya lurus, dengan ikatan rangkapnya ada di C nomor 2. Nah, ternyata isomer kerangkanya adalah seperti ini, yaitu dengan menambahkan satu cabang metil pada atom C nomor 2. Sehingga namanya menjadi 2-metil 2-butena. Selanjutnya yang kedua yaitu ada isomer posisi, yaitu rumus molekulnya sama, tetapi posisi ikatan rangkap atau cabangnya itu berbeda. Di sini contohnya yaitu ada butena, 1-butena. Di sini ikatan rangkapnya terletak pada atom C nomor 1. Ternyata isomer posisinya adalah 2-butena, yaitu ikatan rangkap ada pada atom C yang nomor 2. Isomer posisi ini tidak hanya ikatan rangkap saja ya yang berbeda posisi, tetapi bisa juga cabangnya, kayak alkana kemarin. Selanjutnya yang ketiga yaitu isomer geometri, yaitu rumus molekulnya sama, tetapi ruang geometrinya berbeda. Contohnya yaitu ada pada senyawa C4H8 atau butena. Di sini ada trans 2-butena dan cis 2-butena. Di sini sama ya, ada C4H8, dan ada 4, hanya ada 8. Di sini juga. Yang membedakan adalah posisi cabang ini, H dan CH3. Kalau di sini berseberangan, kalau di sini sejajar. Kalau berseberangan seperti ini, maka namanya adalah trans. Trans yaitu berseberangan. Kemudian kalau cis ini sejajar. Nah, di sini ada latihan soal seperti biasa ya. Silahkan teman-teman kerjakan dulu soal ini. Nanti kita bahas bersama-sama di WA group. Yang pertama di sini soalnya diminta untuk menentukan manakah yang memiliki titik didih yang lebih tinggi. Kemudian yang nomor 2 diminta untuk menuliskan isomer dari pentena. Kemudian diminta untuk memberikan nama pada struktur isomer tersebut. Silahkan dikerjakan, nanti kita bahas bersama di WA group. Demikian materi kita pada hari ini. Terima kasih banyak teman-teman untuk perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.